Sudah jelas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sampai 3 kali berturut-turut mengaudit yaitu proyek Formula E ya, yang dilakukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan bersih, tidak ada tindak korupsi. Tapi ternyata tetap KPK ingin menangkap, bahkan ingin memenjarakan Pak Anies Baswedan. Akhirnya terbongkar oleh pengacara Brigadir Yosua, yaitu Bapak Komarudin Simanjuntak, ada dana 300 triliun yang digunakan untuk menghabisi Anies Baswedan. Sehingga akhirnya kita bisa melihat dana 300 triliun itu untuk menghabisi Anies Baswedan. Sehingga sekarang tak satu demi satu sudah mulai bermunculan untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan. Satu sisi Bapak Jenderal Purnawilan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, menyatakan di sebuah seminar, oligarki artinya Taipan Cina cukup menyiapkan 50 triliun untuk membeli Indonesia, untuk membayari ketua umum parpol. Sementara untuk menghabisi Anies Baswedan 300 triliun. Berarti Pak, Indonesia dan Pak Anies lebih bahaya Anies Baswedan di mata oligarki. Allah ciptakan Mr. Mulyono itu untuk menguji iman kita. Akhirnya bangkit semangat jihad umat Islam di Indonesia. Jadi ono hikmahnya, ada hikmahnya. Nah kalau kita tidak ada Budi, tidak ada Mr. Mulyono, tidur umat Islam, nggak bangkit semangat jihadnya, ya kan? Ada hikmahnya ternyata. Jadi Allah ciptakan itu, Allah ada hikmahnya. Tapi akhirnya terbongkar. Alhamdulillah Bu, Allah selamatkan Indonesia. Nggak sampai 3. Nah kalau 3 periode ibu-ibu, ya Allah, saya beberapa waktu yang lalu saya dipanggil oleh mantan Panglima TNI Pak Jenderal Purnawilan Gatot Nurmantio di sebuah hotel di Surabaya. Ya Allah, sampai berkasnya itu diserahkan pada saya simpan baik-baik gitu. Sampai saya sudah diwanti-wanti sama Jenderal Purnawilan Gatot Nurmantio, Ustadz jangan disampaikan ke publik. Yang disampaikan ke publik itu hanya globalnya saja, jangan sampai rinci, karena itu rahasia negara. Bu, sampai di rumah saya nangis Bu. Kalau ini qadarullah, sudah Allah gagalkan. Kalau itu jadi 3 periode Bu, ya Allah, saya terus bayangkan sampai saya di rumah itu nangis. Ya Allah, kira-kira anak cucu kami ini masih bisa mentauhidkan Kau ya Allah. Kenapa Bu? Ternyata ketika kehidupan sekuler itu sampai 3 periode itu jadi, kehidupan sekulernya kafah, itu artinya entry point, pintu masuk kebangkitan komunis. Indonesia akan dijadikan negara komunis. Alhamdulillah, makar Allah lebih dahsyat. Nggak jadi. Allah masih menyelamatkan umat Islam Indonesia. Ya, ngeri Bu, ngeri. Saya baca rinciannya itu, ya Allah, itu strategi Bu, 2024, 2029 sudah strateginya sudah disiapkan. Tapi kan umat Islam nggak tahu Bu, tenang-tenang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman miris negeri ini ya, teman-teman. Ustadz Andri kembali membongkar ya pelaku oligarki yang mana ingin menjatuhkan Bapak Anies Baswedan. Dan nanti kita akan melihat ya kejahatan dari Mulyono sampai separah itu ya Ustadz Andri membongkar dengan semangatnya. Semoga Ustadz Andi tetap istiqomah membongkar kejahatan yang ada di negeri ini. Mari kita simak bersama-sama. Dunia Islam termasuk Indonesia itu sekarang merapat ke Rusia. Apakah ini yang dimaksud berdamai dengan Rom? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ini kan yang kita lihat sekarang ini kan seluruh dunia Islam termasuk Saudi merapat ke Rusia, termasuk Indonesia yang dipimpin oleh Pak Prabowo, ya kan? Nah, ini bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika Indonesia sekarang merapat ke Rusia sehingga ikut BRICS, ya kan? BRICS, Masya Allah, Indonesia sekarang
ingin menjadi superpower yang ketiga. Akhirnya apa Pak? Ekspor Indonesia yang selama ini lewat Singapura, langsung Presiden Prabowo stop, gak boleh lagi ekspor lewat Singapura, sehingga Singapura mati gitu. Karena selama ini kekayaan Singapura itu hasilnya dari Indonesia. Wah, kok bodoh sekali ya pemerintahan sebelum-sebelumnya ini. Akhirnya begitu dipegang oleh Presiden Prabowo, langsung Batam, langsung oleh BRICS dijadikan menjadi kota global perdagangan internasional, sehingga akhirnya Presiden Prabowo langsung stop ekspor melewati Singapura. Nggak perlu lewat Singapura, cukup dari Batam ke dunia luar, nggak perlu lewat negara kedua yaitu Singapura, langsung ini Pak. Jadi ini Singapura mulai goyah. Nah kemarin ternyata Mr. Mulyono jual pasir ke Singapura itu nilainya 600 triliun, masuk Indonesia. Seluruh dunia Islam termasuk Indonesia itu sekarang merapat ke Rusia. Apakah ini yang dimaksud berdamai dengan Rom? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ini kan yang kita lihat sekarang ini kan seluruh dunia Islam termasuk Saudi merapat ke Rusia, termasuk Indonesia yang dipimpin oleh Pak Prabowo, ya kan? Nah, ini bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika Indonesia sekarang merapat ke Rusia sehingga ikut BRICS, ya kan? BRICS, Masya Allah, Indonesia sekarang ingin menjadi superpower yang ketiga. Akhirnya apa Pak? Ekspor Indonesia yang selama ini lewat Singapura, langsung Presiden Prabowo stop, gak boleh lagi ekspor lewat Singapura, sehingga Singapura mati gitu. Karena selama ini kekayaan Singapura itu hasilnya dari Indonesia. Wah, kok bodoh sekali ya pemerintahan sebelum-sebelumnya ini. Akhirnya begitu dipegang oleh Presiden Prabowo, langsung Batam, langsung oleh BRICS dijadikan menjadi kota global perdagangan internasional, sehingga akhirnya Presiden Prabowo langsung stop ekspor melewati Singapura. Nggak perlu lewat Singapura, cukup dari Batam ke dunia luar, nggak perlu lewat negara kedua yaitu Singapura, langsung ini Pak. Jadi ini Singapura mulai goyah. Nah kemarin ternyata Mr. Mulyono jual pasir ke Singapura itu nilainya 600 triliun. Lah duitnya kemana itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya tentang hadis-hadis akhir zaman, sebagaimana bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Syaratus Sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang negeri-negeri Islam akhir zaman. Rasulullah memberikan wasiat kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi Rasulullah menegaskan barometer iman kita saat fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah mengglobal, meluas seluruh dunia. Rasulullah memberikan wasiat, barometer iman kita itu bila di Syam, bumi Syam. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, ya'tikum ba'di arba'u fitan. Jadi akan datang kepada kalian sepeninggalku nanti 4 fitnah. Yang pertama, kata Rasulullah, fitnah yaitu dihalalkannya darah. Ini fitnah yang pertama. Dimulai dari bilad Syam, bergerak menuju Jaziratul Arab. Kemudian fitnah yang kedua, dihalalkannya darah, mal, harta. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu fitnah dihalalkannya darah, harta, dan kemaluan. Dan yang keempat, Rasulullah mengabarkan fitnah ini benar-benar menurikan, membutakan, dan menghambat seperti gelombang-gelombang di lautan. Itulah bahasa kinayah, kiasan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu dimulai dari bilad Syam, bergerak ke Jaziratul Arab. Dan itu sudah kita saksikan bersama. Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan bilad Syam ini negeri Islam akhir zaman. Bahkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman, Rasulullah SAW juga mengabarkan Syam. Ini puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Pertanyaannya, Syam yang mana? Pasca perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis. Jadi Inggris, Prancis bagi-bagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Ya teman-teman, itu dia tadi ya pendapat dari Ustadz Andri Kurniawan, yang mana ada pelaku oligarki yang mana ingin ya Bapak Anies Baswedan dilukai ya, sampai sanggup membiayai dananya sekitar 300 triliun ya, 300 miliar ya, untuk supaya Bapak Anies jatuh. Sungguh menyedihkan ya. Dan tadi juga ada ya kejahatan Mulyono yang mana alhamdulillah terbongkar ya, yang mana Mulyono sangat-sangat berpengaruh di Indonesia ini ya. Bapak Mulyono, Pak Jokowi ya masih ya banyak kejahatan dari Pak Mulyono menurut Ustadz Andri Kurniawan ini. Semoga ya semua kejahatan yang mana disembunyikan segera terbongkar ya. Terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.